Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat teropini kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Akibat Kebutaan Benci Kepada Yang Dinanti. Wahai sahabat putra putri Nusantara, sesungguhnya Yang Maha Kuasa telah mendapati ataupun melihat sebuah negeri di mana di negeri itu hampir didominasi oleh orang-orang buta. Orang-orang bukan saja buta, tetapi juga mereka tuli telinganya, sehingga segala pancaran-pancaran cahaya mereka tidak melihatnya, dan segala tangisan-tangisan ibu bumi pertiwinya mereka tidak mendengarnya. Mereka lebih cenderung melihat kebaikan pada diri sendiri dan selalu melihat keburukan pada orang lain. Bahkan mereka selalu terngiang-ngiang dengan indahnya tarian-tarian gemercik, garpu, dan sendok di meja makan mereka, sehingga mereka lebih sensitif mendengarkan jeritan bunyi rasa lapar yang ada di perut mereka. Mereka tuli dengan jeritan tangisan anak-anak negeri yang mereka adalah bagian dari saudaranya sendiri. Bahkan ketika cahaya itu mulai menyentuh dinding-dinding jendela rumah mereka, bahkan ada yang menyentuh bagian pintu rumah mereka serta mengetuknya dengan lembut, sungguh disayangkan, para penghuni rumah justru hanya melihatnya dari bilik tirai. Bahkan setelah melihat cahaya itu, justru malah mereka menutup tirai rumahnya dan mengunci rapat-rapat jendela dan pintu rumah mereka, dan lebih memilih tidur di kasur mereka yang empuk dan menutup dirinya dengan selimut yang penuh kenyamanan. Apakah negeri itu harus diketuk dengan goncangan yang begitu dahsyat, dan hampir seluruh dunia harus diketuk dengan percikan-percikan api, angin, dan air? Apakah hal ini yang bisa membuat mereka terbebas dari kebutaan dan ketulian? Wahai sahabatku semua, wahai putra putri Nusantara, para pecinta Sang Kinasih, saat ini hampir di seluruh penjuru dunia orang-orang bercerita, bahkan mengagung-agungkan sosok yang mereka nantikan. Akan tetapi di antara mereka ada yang mengalami kebutaan bahkan ketulian, sehingga ketika sosok yang mulia itu mengetuk pintu rumah mereka, mengetuk jendela mereka, mereka justru mengumpatnya, bahkan mencaci makinya, memandangnya dengan rendah, menghinakannya dengan sehina-hinanya. Apakah Sang Kekasih yang Maha Kuasa itu mendoakan kecelakaan bagi mereka-mereka yang buta? Tentunya mereka yang menghina bahkan merendahkan Sang Kekasih yang Maha Kuasa, Beliau yang terpilih, tidaklah mendoakan kecelakaan bagi mereka-mereka yang buta, bagi mereka-mereka yang tuli, sebagaimana para leluhur mereka ketika para pengikutnya durhaka menjoliminya. Beliau tidak serta-merta menimpakan ajab kepada mereka, melainkan selalu mendoakan yang terbaik buat mereka-mereka yang di dalam kebutaan dan ketulian. Sungguh Yang Maha Kuasa menemui kita dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, sehingga kita tidak melihat cahaya-cahaya dari Ilahi, tidak mendengar tangisan-tangisan dari saudara sendiri. Apakah negeri yang makmur sentosa itu, yang diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, harus dipimpin oleh orang-orang buta, harus dipimpin oleh orang-orang yang tuli? Cerita ini menggambarkan cerita tentang kejayaan Hastinapura
di mana Hastinapura itu runtuh dan ambruk ketika kejayaan, kemakmuran yang ada di Hastinapura dipimpin oleh yang buta, sepasang yang buta. Wahai sahabatku semua, para leluhur kita menyarankan kita semua agar selalu ingat dan waspada, selalu memperlembut hati, berusaha meskipun harus merangkak, berusaha untuk memperbenahi diri, agar senantiasa diri kita semakin menuju kesadaran, menuju kelembutan dan penuh kasih sayang. Kita berharap suatu negeri itu bisa makmur sentosa, bahkan menjadi mercusuar dunia. Tapi sudah pantaskah kita memasuki era keemasan, era kejayaan, era mercusuar dunia, jika kita pun masih buta dan masih tuli akan tangisan ibu bumi pertiwi? Ketika sang kekasih, sang pinilih telah hadir di antara kita, justru malah kita tidak melihatnya. Akibat kebutaan bahkan ketulian yang ada pada kita, kita lebih cenderung memperturutkan kebencian, memperturutkan penghinaan, memperturutkan segala caci makian, segala keegoan, segala yang merasa lebih baik dari yang lain, cenderung menggolong-golongkan satu dengan yang lainnya, tidak melihat lagi secara global, bahkan dunia seperti musuh bagi diri kita. Wahai sahabatku semua, apakah kita harus ditegur dengan goncangan yang begitu dahsyat yang akan menerpa separuh dunia, ketika sang kekasih yang telah diutus di muka dunia ini telah hadir di antara kita, namun kita tidak mengenalinya? Hanya orang-orang yang memiliki jiwa luhur, memiliki kewelas asihan, yang bisa mengenalinya di antara keberadaan di sekitar kita. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.